MCAS Integrasi, penyedia self-kios digital dan layanan solusi IT yang inovatif, yaitu ragam produk digital seperti pulsa dan token listrik, pembayaran tagihan, pemesanan tiket, e-tiket dan voucher digital. Saat ini MCAS telah meluncurkan inisiatif bisnis non-digital seperti kendaraan listrik roda 2, Volta, dan solusi audio-visual, V2 Indonesia. Tahun lalu, MCAS juga, melalui DMMX, sudah mengembangkan platform e-grosir, Siap, yang menggabungkan tradisional dan bisnis digital. Pergeseran strategi yang dimulai tahun lalu akan memberikan keseimbangan yang baik dalam hal menyesuaikan portofolio bisnisnya saat ekonomi dibuka kembali sepenuhnya. Belum lagi, pendapatan dari bisnis utama MCAS yaitu penyedia self-kios digital dan layanan solusi IT. Dengan adanya ekspansi bisnis non-digital, diperkirakan adanya margin yang lebih baik karena pertumbuhan yang berkelanjutan pada margin yang lebih tinggi pada bisnis seperti sepeda listrik, 30% GPM, dan bisnis audio visual, 40% GPM, serta platform e-commerce untuk barang fisik, 10-20%, dan layanan pengiriman, 3-5%. Secara keseluruhan, kami tetap optimis tentang prospek MCAS di masa depan. MCAS tetap menjadi platform transaksi digital pilihan, dengan memberikan nilai kepada pelanggannya melalui kemudahan konektivitasnya, fitur plug and play, jaringan luas, 300.000 lebih touchpoint, dan portofolio bisnis yang kuat, digital distribusi produk, iklan cloud, komunikasi perusahaan, sepeda listrik, konten digital, dan teknologi listrik. Di lain hal, unit bisnis sepeda motor listrik Volta memperkenalkan program rental sepeda motor elektronik, EV atau e-bike, atau sewa motor listrik, Semolis, dan program sewa untuk memiliki, khususnya, sewa milik atau leasing, melalui entitas persewaan sepeda elektroniknya yaitu, PT Semolis Teknologi Indonesia. Sewa milik menawarkan dua pilihan persewaan, 1. Persewaan dan 2. Program leasing. Biaya sewa biasa mulai dari Rp40.000 per hari. Biaya sewa untuk dimiliki mulai dari Rp50.000 per hari dan pengguna menerima kepemilikan e-bike setelah 800 hari sewa, total Rp40 juta. Skema rental dan leasing termasuk baterai 2X gratis tukar per hari. Untuk skema leasing, penggantian baterai gratis hanya berlaku pada 800 hari pertama. Saat ini Semolis hanya tersedia di wilayah Jabodetabek. Pemain di pasar leasing e-bike ini seperti Grab dan Gojek juga mempromosikan program persewaan serupa. Menurut kami Volta lebih menarik karena harga sewa dan penukaran baterainya yang lebih rendah, gratis setiap hari pertukaran baterai dan tidak adanya komitmen di muka, tidak ada deposit dan non-kontrak. Kami melihat proyek ini adalah langkah awal yang cerdas untuk memasuki sektor retail karena tidak ada komitmen di muka diperlukan dan karena harga sewanya yang masuk akal memungkinkan orang untuk mencoba. Kami yakin ini dapat meningkatkan penjualan EV Volta masa depan. Bagaimana dengan bisnis audiovisualnya? Anak perusahaan MCAS, V2 Indonesia, mitra eksklusif Disguise, berkolaborasi dengan Perum Produksi Film Negara, PFN, akan meluncurkan Immersive X Studio, IMEXer, di Indonesia. Selain itu, PT Dektos Digital Corbuzier, sebuah perusahaan didirikan oleh Deddy Corbuzier yang juga merupakan anak perusahaan dari PT Digital Media Tama Maxima Terbuka DMMX, juga bermitra dengan V2 dalam pemanfaatan teknologi XR untuk podcast digital Corbuzier Content Production. Pemanfaatkan teknologi XR akan meningkatkan kualitas dan keunikan dari produksi konten. Konsekuensinya, kami berharap adopsi teknologi XR di Indonesia akan terus meningkat, yang akan menjadi potensi pertumbuhan pendapatan MCAS di masa mendatang. Ditambah lagi, bisnis audiovisual merupakan kontributor gross profit tertinggi pada kuartal 3 2022 yaitu 32%, dengan gross profit margin yang tinggi sebesar 47%, saat ini per tanggal 24 Maret tahun 2023, harga MCAS di Rp6.300
Merefleksikan PE rasio 252 kali, dengan perhitungan earning per share di Rp25 per lembar saham di triwulan 3 2023. Jika ditinjau dari analisa SWOT, maka kami menilai dari 1. Kekuatan, yaitu sinergi antar anak perusahaan memperkuat sustainabilitas bisnis MCAS. 2. Kelemahan, yaitu kesalahan eksekusi dalam usaha baru perusahaannya, jika meleset dari rencana target bisnis barunya. 3. Peluang, yaitu perilaku konsumen yang bergeser dari gaya hidup offline ke gaya hidup online di era digital. 4. Ancamannya, yaitu pusat grosir besar akan buat sendiri sistem transaksi digital online-nya. Oke rekan investor, demikian analisa singkat MCAS. Boleh juga jadi pertimbangan untuk dijadikan koleksi portofolio rekan investor ya. Powered by Sucor Securitas, grow your wealth.